Kalau ini ibu geserkan ke depan, berarti kalian
Ya, coba ini ya Pak. Terus kalau ini Ibu fokuskan ke belakang, berarti susah ya? Susah. Ya, kalau ini Ibu fokuskan ke sini, berarti kalian Terbalik. Iya, susah juga ya. Ya, intinya kalian harus fokus. Oke, 1, 2, 3. Ibu hadapkan pulpen ini ke ini bener ya. Soalnya kan itu berisi ya. Oke, satu lagi. Ibu fokuskan pulpen ini ke sini. Ya, lagi. Ibu hadapkan pulpen ini ke sini. Iya. Berarti kalian fokus semua ya. Gak ada yang ngantuk ya? Oke, ya terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, sebelum Ibu ke materi, mungkin di sini Ibu akan menyampaikan ya, yaitu materi mengenai kenali potensi. Potensi itu apa? Kemampuan ya, kemampuan. Dan di sini kenali potensi itu ada beberapa materi, dan untuk hari ini Ibu akan menyampaikan mengenali 3 gaya belajar kalian. Nah, sebelum Ibu ke materi, Ibu mau bertanya sama Ibu. Apa kalian sudah tahu gaya belajar kalian itu seperti apa? Pada saat misalnya mau tes, oh iya saya belajarnya harus kayak gini, saya harus kayak gini, udah tahu belum? Belum ya? Kadang kan kalian saya belajar cuma mengingat aja, tapi setelah tes kalian lupa. Itu ada yang seperti itu nggak? Ada ya. Berarti kalian belum mengenali gaya belajar kan? Kalian ya. Oh iya, di sini berarti kalian punya HP semua ya? Punya. Oke. Jadi di sini Ibu ingin kalian nanti buka HP-nya, terus kalian nanti di Google ya. Di Google itu ketik ini HTTPS. Kelihatannya yang berapa? Ada. Terus garis miring 2. Terus aku pintar .id garis miring. Karena ini kita akan mengenali 3 gaya belajar. Jadi nanti di sini ditulisnya tes gaya belajar, gitu ya. Gaya belajar. Coba dibuka dulu HP-nya. Ini pakai wifi semua ya? Pakai wifi semua? Iya. Coba bisa nggak? HTTPS. Coba mana? Kita sudah? Berarti ditunggu dulu cerita 1 menit ya. Ada yang udah menunggu ya? Iya, time gitu ya. Berapa menit? 1 ya, berarti tunggu dulu selama 1 menit. Berapa? Tadi yang bikin itu yang gaya belajar ya? Nanti yang bikin gaya belajar. Maka kita hari ini materinya mengenai 3 gaya belajar. Iya, 3 gaya belajar. Jadi ditunggu dulu. Belum ya cerita ya? Yang ini udah belum? Mana coba?
Terus mulai sekarang. Nah, itu kan yang udah. Berarti itu ikuti tes sekarang, diklik. Terus nanti next ya. Udah belum? Nah, itu kan ada ABC ya. Berarti itu jawaban dari kalian sendiri dan kalian tidak boleh mencontoh. Tidak boleh mencontoh teman kalian. Karena apa? Karena biar kalian tahu gaya belajar saya itu seperti apa. Seperti itu ya. Paham ya? Yang udah siapa coba? Cerita terus siapa lagi? Yang sampai ABC? Udah ya? Udah next terus mulai sekarang ya? Udah silakan dikerjakan dulu. Nah, itu nanti ada hasilnya. Presentasi yang paling tinggi berarti itu gaya belajar kalian. Benar belum? Oh, itu. Yang udah siapa aja coba tunjuk jari. Yang ini nggak bisa. Kenapa? Iya betul nih. Iya, jadi itu diisi dulu. Pernah? Ya, betul.
selanjutnya. Ada yang udah belum? Udah. Yang paling tertinggi presentasinya apa? Udah. Udah. Itu belum? Mana? Sudah belum? Ya, silakan dikerjakan dulu. Itu benar-benar dibaca ya. Jadi nanti kalian tahu gaya belajar kalian itu seperti apa. Jadi di sini itu yang pertama, kalian tetap itu ya. Ada gaya belajar visual. Nanti kan ada visual. Terus yang kedua itu auditory. Yang ketiga yaitu kinestetik. Coba nanti kalian yang mana? Bu, ini kalau udah penelitian lihat sih ya? Ya, betul. Berarti untuk cerita itu ya jadi ada yang udah tahu hasilnya ya? Nih, seperti contohnya jelita. Jelita tadi presentasi paling tinggi itu kinestetik ya? Ya, jadi kinestetik itu gaya belajar yang sukanya itu praktek atau bereksperimen. Maksudnya itu gaya belajar itu langsung praktek kayak gitu ya. Terus ada lagi yang selain kinestetik? Visual. Namanya siapa? Hesti. Hesti visual ya. Jadi kalau visual itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar. Ya, mesti gambar-gambar kayak gitu, gambar, grafik, warna kayak gitu. Ya, Hesti ya. Berapa presentasinya yang paling tinggi? Oh, berarti Pak visual. Berarti kalau Hesti kayak kita ya, lebih senang ke praktek ya. Pasti praktek. Ada lagi yang udah tahu hasilnya? Yang udah tahu hasilnya siapa lagi? Belum? Masih pada mau cek ya? Siapa lagi yang hasilnya udah? Nama? Jadi kalau visual itu tadi ya, kamu sebenarnya itu belajar menggunakan gambar, grafik, warna-warna gitu. Iya. Pecahan ini. Lanjut lagi.
yang menggunakan gambar-gambar, terus warna juga, grafik. Terus kalau auditori itu lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan sama Bapak Ibu guru, ya. Senang berdiskusi juga. Terus yang lain? Belum? Oke, sabar. Ada yang udah lagi belum? Ya. Ini yang lain dikerjakan dulu. Halo? Udah? Tadi visual apa? Ibu bilang? Berarti lebih senang dia itu ada gambar-gambar, grafik warna. Terus kalau auditori sama auditori ya? Jadi kalau auditori itu lebih senang mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu. Ada lagi yang udah? Tapi rata-rata di sini ada semua ya, dari visual, auditori, dan juga kinestetik. Coba yang lain dulu. Jadi itu dikerjakan benar-benar ya. Jadi nanti kalian tahu yang apa, yang mana, apakah itu visual, apakah itu auditori, apakah itu kinestetik. Udah belum? Udah, apa? Ya, tapi kalau mendengarkan Bapak Ibu guru menjelaskan itu malah agak susah ya. Maksudnya dari sini apa tapi setelah sampai rumah? Kamu belum? Ada yang udah lagi belum? Udah? Udah. Nah, apa? Apa udah? Presentasi paling tinggi? Biasa kedua ya? Beda gitu. Tapi ini visual sama auditori. Kalau ini visual sama auditori. Tadi visual apa? Visual. Iya, jadi kalau visual itu kalian lebih senang belajarnya dengan menggunakan gambar, grafik, ataupun warna-warna. Ya, jadi misalnya kalau ada tulisan terus di stabilo gitu ya, atau stabilo ya. Misalnya warna merah, misalnya warna kuning, misalnya warna hijau. Jadi kan ada warna, jadi kalian tuh senang kayak gitu, mudah diingat. Terus kalau kinestetik itu berarti lebih senang ke praktek langsung atau bereksperimen. Itu enggak sesuai enggak sama anak muda? Sesuai. Sesuai.
itu mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru. Nah kalau mbaknya ya yo kan enggak auditorinya. Jadi visual sama. Udah apa? Oh kali ini berarti presentasi tapi ini berarti kamu lebih benar ini ya? Sebenarnya itu pakai kamu ya? Jadi ya mesti kalau praktek itu lebih diingat itu lebih apa gitu daripada teori. Udah ada lagi yang udah? Belum ya masih. Terus ada lagi yang udah? Tadi udah ya? Apa? Lihat, kan? Sama aja deh ya? Tapi ini kan betul ya? Berarti daya ingatnya masih tinggi ya? Iya, sih beda aja. Ini belum? Udah apa? Iya, yang ya sebelah sana dia belum? Udah apa? Udah ini tadi jadi kamu apa? Ini berarti yo suara. Dengan ini misalnya gambar grafik warna itu lebih mudah dipahami. Betul ya? Sesuai ya? Sesuai ya? Iya, belum. Tapi yang paling penting yang mana? Oh, berarti kamu lebih ke kinestetik ya? Tadi kinestetik
Berarti kalau visual itu lebih senang dengan apa? Gambar-gambar gitu ya. Belajar itu kalau ada gambar, kalau ada grafik dan kalau ada warna-warnanya, jadi mudah dipahami. Beda kan? Kan itu ya. Bereksperimen gitu. Iya. Senang. Oke, yang lain coba masih yang belum siapa? 7 jari. Yang belum tahu hasilnya masih ada 1, 2. Terus yang lain? Yang lain sudah semua ya. Oke, berarti kita terus dulu. Jadi ini kan kalian sudah tahu ya, misalnya gaya belajar kalian itu apa, dan pasti masing-masing siswa itu berbeda ya, berbeda. Misalnya kok Mbak Rizky sama Adel, Mbak Rizky sama Adel itu walaupun duduknya bareng pasti gaya belajarnya beda ya. Jadi nanti ini kalian bisa diterapkan pada saat mau tes ya. Kalau misalnya kan mau tes, saya kok dengan apa ya, hafalan gitu ya, dengan hafalan, tapi saya kok setelah di rumah hafal, tapi setelah sampai ruang tes itu kok bareng itu ada ya, berarti gaya belajarnya bukan menghafal ya itu. Ya terus tadi Ibu udah menjelaskan ya kalau visual itu apa? Visual, gaya belajar visual. Ya jadi lebih senangnya kalau pelajarannya itu ada gambarnya ya. Gambarnya, ada grafiknya, ada warnanya. Jadi kadang-kadang ada pelajaran yang nggak ada gambarnya, ya, yang nggak ada grafiknya, yang nggak ada warnanya. Berarti itu kalian bisa di apa ya? Di itu sendiri. Maksudnya dengan tadi Ibu bilang misalnya kan warna kalian bisa beri stabilo, misalnya di RS kalian yang penting itu bisa di garis ya, stabilo itu kan bisa juga dengan warna-warna kan. Jadi kalian nanti belajar itu kalau misalnya tadi yang paling presentasi yang paling visual berarti bisa seperti itu ya. Kadang kan yang ada gambarnya itu kan kayak matematika malah ya kayak segitiga gitu kan. Tapi kadang ada yang setelah di sini Bapak Ibu guru pelajaran matematika itu diterangkan kalian bisa, tapi kalian dapat PR terus di rumah ya apa? Kok beda? Ada yang seperti itu kan? Ya berarti itu gaya belajar apa kalau kayak gitu? Itu berarti tidak mudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau kayak gitu tuh senangnya itu kalau misalnya ada PR apa, terus kalian langsung tanya sama Bapak Ibu guru mapel matematika misalnya Pak, ini apa sih Pak? Terus kan langsung Bapak Ibu mapel matematikanya kan menjelaskan. Jadi kalian bisa langsung, berarti itu lebih ke kinestetik atau praktek ya? Iya. Tapi biasanya emang matematika seperti itu ya? Iya. Setelah dijelaskan iya Pak, tapi setelah kalian ada PR di rumah, ya apa kok saya nggak tahu, bingung seperti itu ya. Ya, terus yang kedua yaitu auditori. Tadi auditori apa? Ada nggak tadi yang presentase paling tinggi itu auditori? Ada, coba tunjuk jari. Auditori ya. Jadi kalau auditori itu gaya belajarnya lebih senang ke mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru. Ya, jadi itu daya ingatnya itu tinggi kalau seperti itu. Biasanya kan kalau di sini dijelaskan, saya ngerti. Tapi setelah sampai rumah, ya itu tadi apa ya? Harusnya kan ditulis dulu kadang ya, yang penting apa. Tapi kalau nggak dicatat kan kalian bisa lupa, ya. Tapi Mbak siapa? Mbak Sela itu tadi yang paling tinggi ya, yaitu auditori ya saya. Jadi Sela itu lebih senangnya itu belajarnya kalau Bapak Ibu guru itu menjelaskan apa, dan setelah itu lebih mudah memahami ya. Terus kalau ini, kalau kinestetik, tadi kinestetik apa? Praktek.
Jadi kayak belajar itu langsung ya, langsung ke praktek dan langsung bereksperimen ya. Jadi itu lebih apa ya? Lebih gampang diingat ya kalau praktek langsung ya. Cerita tadi kinestetiknya. Tadi yang belum udah belum kenapa coba? Praktek langsung. Cuma itu lebih ke eksperimen. Kalau yang ini teoris. Berarti ini udah semua ya? Sudah semua. Dan sekali lagi ibu ingatkan ya, ingat tes gaya belajar kalian itu apa aja ya tadi ya. Berarti presentasi yang paling tinggi itu adalah gaya belajar kalian, ya. Ya. Jadi minggu depan kita akan belajar tes apa tadi ibu bilang? Kecerdasan. Ya, ada ya. Jadi tes yang terakhir ada tes kecerdasan, ada tes kemampuan juga ya. Saya berlanjut minggu depan ya. Oke. Dan mudah-mudahan dengan materi yang ibu jelaskan ini nilai tes kalian untuk SAS ya. Jadi kan kemarin SAS. Ya. Untuk SAS nanti mungkin di akhir November itu nilai kalian mudah-mudahan lebih tinggi lagi dari nilai SAS. Karena kenapa? Karena kalian sudah tahu dari belajar kalian itu seperti apa ya. Udah, itu aja ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kiranya cukup ya. Dan mudah-mudahan kalian paham semua dan mengingat semua dari belajar kalian itu apa. Udah, ibu akhiri. Wassalamualaikum